karena itu kita akan mendengarkan satu persatu. Yang pertama saya mengundang Ibu, sekali lagi Ibu Karin Franken, untuk menyampaikan mengenai dampak rabies terhadap ekonomi dan pariwisata di NTT. Kita sudah mendengar, namun lebih jauh lagi Bapak Ibu saya mohon kita konsentrasi. Silakan Ibu Karin. Kita konsentrasi bahwa dari satu isu dampaknya kemana-mana. 10 menit Bu, ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wiwi. Oke, karena 10 menit ya mesti agak cepat, agak ngebut. Tapi nggak apa-apa karena mungkin yang hadir hari ini mungkin juga hadir tahun yang lalu di Kupang, dan ini sebenarnya presentasinya sama ya. Jadi tadi juga kita waktu di awal acara kami juga sudah lihat ada video dengan dengan summary acara tahun lalu. Oke. Jadi ini yang kedua kali saya ada di NTT ya. Saya senang sekali dengan natural beauty-nya yang di sini. Dan ya pantai yang indah, laut biru, kehijauan, pergunungan, banyak budaya, tenun ikat, dan juga tidak ketinggalan kuda-kuda yang masih di alam bebas ya. Itu my next target, saya ingin ke Sumba untuk melihat itu. NTT memiliki daya tarik dalam sektor pariwisata, yaitu banyaknya tempat wisata alam dengan keindahan alam yang memikat wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Provinsi Kepulauan membuat NTT memiliki banyak sekali pulau dan pantai yang indah dan jernih dengan biodiversity di dalamnya. Ini saya ingin membacakan quote ya by the previous governor of NTT, Pak Victor. Ya, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Provinsi NTT. Banyak destinasi wisata unggulan di NTT yang memiliki potensi luar biasa dalam mendongkrak perekonomian warga. Dengan adanya destinasi wisata, bukan hanya tempat wisata yang menjadi ladang rupiah masyarakat, namun hal-hal penunjang wisata lainnya seperti travel, hotel dan penginapan, juga UMKM yang menjual oleh-oleh khas dari daerah, dan sektor lain juga merasakan dampak dari adanya wisatawan yang berkunjung ke NTT. Nah, sektor pariwisata sebagai sumber kehidupan di NTT ya. Oke, salah satu tempat wisata yang autentik dari NTT adalah ya ini Labuan Bajo ya. Labuan Bajo juga disebut sebagai sepetak surga atau hidden gem ya. Memang ini tempatnya sangat-sangat indah. Pada bulan Januari sampai Maret 2023 sebanyak 3.000 turis yang berkunjung ke Labuan Bajo. Dan ini masih belum high season ya, kalau Januari sampai Maret bukan high season, jadi apalagi pas high season. Hanya dalam jangka 3 bulan saja ya, yang mana bukan high season, sebanyak 1,8 miliar dapat terkumpul dari datangnya wisatawan ke Labuan Bajo. Dari sini dapat terlihat bahwa sektor pariwisata memang berdampak signifikan untuk perekonomian NTT. Dan sekali lagi itu jumlahnya bukan pas high season ya. Kasus rabies di NTT menjadi semakin sering ditemukan. Menurut Kemenkes sepanjang 2024 ya tercatat, tapi saya nggak tahu ya apa data ini akurat. Ini saya hanya baca-baca saja. Mungkin bisa lebih. Ya, tercatat ada 1.832 kasus gigitan hewan rabies di NTT. Bahkan pemerintah menetapkan, seperti tadi Ibu Direktur sudah bilang, menetapkan kasus luar biasa atau KLB rabies sejak 30 Mei 2023 di Kabupaten Timur Tengah dan sejak 2 April 2023 di Sika. Adanya kasus rabies ini tentu memberikan berbagai dampak bagi masyarakat, termasuk berdampak pada sektor pariwisata di NTT itu sendiri.
Wisatawan tentunya akan menghindari untuk mengunjungi tempat yang tidak aman bagi keselamatan dirinya, termasuk dengan adanya bahaya rabies yang mengancam. Menurut artikel di Kompas, bahwa wisatawan lokal yang selama ini ke daerah Timur Tengah, Selatan, enggak berkunjung ke sana karena takut rabies. Nah, ini ada kasus lagi ya di Bali. Belum. Rabies mengancam jiwa masyarakat bukan hanya dari segi kesehatan, namun juga dari segi ekonomi. Rabies menyebabkan penurunan pendapat masyarakat daerah NTT yang menggantungkan hidupnya kepada sektor pariwisata. Dengan semakin menurunnya wisatawan yang datang tentunya akan mengurangi pemasukan masing-masing keluarga. Hal ini akan memberikan efek domino bagi karena jika kebutuhan untuk hidupnya layak tidak dipenuhi, bukan hanya rabies yang mengancam, namun juga gizi buruk atau malnutrisi juga akan menjadi masalah selanjutnya karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini baru yang kasus yang di Bali. Rabies tidak hanya menyerang hewan peliharaan pets ya, like dogs, cats, kera ya, namun juga bisa menyerang hewan ternak. Ya, nah ini ada contoh terjadi tahun lalu, terdapat kasus sapi Jembrana yang terkena rabies. Dan kedua sapi tersebut mati setelah terinfeksi rabies. Nah, tentunya NTT sebagai provinsi dengan populasi ternak yang cukup banyak, ya, hal ini akan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar jika ternak tersebut terinfeksi oleh rabies karena akan menyebabkan ternak tersebut ya mati. Apapun, nah yang kejadian yang di Bali ya, pemilik sapi sempat dihimbau agar tidak menjual sapi tersebut dan mengawasi selama 14 hari. Namun pada hari yang sama sapi tersebut tiba-tiba mati. Dan karena curiga diambil sampel dan dikirimkan ke BB Vet di Denpasar dan pada 13 Juli hasilnya menunjukkan bahwa sapi tersebut positif rabies. Nah, ini ada beberapa poin mengenai kesejahteraan hewan ya. Kesejahteraan hewan atau animal welfare merupakan salah satu paham yang amat sangat penting dan menjadi perhatian dunia saat ini. Kesejahteraan hewan terdiri atas 5 freedoms ya, atau 5 kebebasan. Bebas dari rasa lapar haus ya, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, dan bebas untuk mengekspresikan natural behavior. Dalam penanganan rabies tentunya harus disertai dengan 5 prinsip ini. Sebagai contoh ya, mengapa adanya kasus gigitan anjing rabies di lingkungan masyarakat? Hal ini dikarenakan banyaknya anjing liar yang tidak memiliki tempat penampungan dan tidak terperhatikan kesehatannya. Jika anjing yang berkeliaran dapat dipelihara dengan baik, mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk di sini untuk diberikan vaksinasi rabies, tentunya masalah rabies di Indonesia, khusus di NTT, akan tidak muncul. Skip aja ya yang ini. Kita langsung ke edukasi, sangat penting. Slide next. Yang slide. Saya agak nggak bisa. Ini ownership responsibility to get responsible bersama. Kayaknya sudah ya itu. Oke. Kita ke edukasi aja ya. So education is the most powerful weapon which you can use to change the world ya, by Nelson Mandela. We really, kita sangat-sangat percaya itu. Kami dari Jan Domestic punya website ya, education platform, itu animalwelfare.id, dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya, di sana ada banyak edukasi, ada banyak materi yang bisa dipakai juga. Dan ada juga buku-buku cerita ya, tentang macam-macam, tentang animal welfare, responsible pet ownership, vaksinasi dan lain-lain. Ya, itu animalwelfare.id. Kami juga rutin membuat buku edukasi
salah satunya buku komik. Nah, komik ini dapat diunduh secara gratis di website jandomestic.com. Komik ini dapat dibaca semua kalangan yang isinya menjelaskan apa itu rabies, bagaimana anjing dapat terhindar dari rabies. Komik ini disusun dengan bahasa yang ringan dan dilengkapi gambar ilustrasi yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, karena next slide. Slide. Ini slide yang terakhir ya. Kayaknya belum ya. Slide yang terakhir. Oh ya, ini betul. Oke, ini ada banyak poin-poinnya. Tadi banyak yang sudah didiskusi juga, jadi mungkin saya tidak perlu baca lagi. Mungkin saya ingin mengulangi saja ya bahwa keberhasilan penanganan rabies tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, namun semua pihak harus ikut andil dalam pengendalian penyakit tersebut. Rabies merupakan masalah bersama dan bisa diatasi jika semua pihak bekerja sama. Dan saya sudah mention ya dalam speech bahwa kami sangat bermotivasi untuk bukan hanya mengorganize workshop ini, tapi kita juga ingin ada follow up ya. Follow up itu apa? Nanti kita bisa diskusikan dalam diskusi kita nanti. Tapi yang jelas kita ingin ada pelatihan juga untuk dokter hewan, ada edukasi massal, dan kami sangat terbuka untuk ide-ide lain. Jadi saya sangat looking forward untuk diskusi nanti apa saja yang kami bisa bantu, karena kami benar-benar punya motivasi tinggi untuk membantu di NTT di sini. Oke, terima kasih.